Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang bumi berubah. Namun, sebelum ke materi, saya ingin bertanya, kira-kira mengapa bumi itu berubah? Oke adik-adik, untuk memperjelas materi, mari kita sama-sama simak video. Dalam pembelajaran Bumiku Sayang dan Bumiku Malang ini ada 3 topik. Jadi kita mulai dari topik A, bumi berubah. Bumi selalu mengalami perubahan. Perubahan ini bisa terjadi secara alami tanpa peran dari manusia. Penyebabnya yaitu peristiwa alam. Beberapa peristiwa alam yang sering terjadi dan berbahaya adalah gempa bumi, gunung meletus, gelombang tsunami, serta banjir. Adik-adik, ada beberapa jenis bencana alam, diantaranya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, angin puting beliung, gunung meletus, dan banjir. Adik-adik, kita mulai dari yang pertama, gempa bumi. Adik-adik, jadi gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba, biasanya disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik. Jenis-jenis gempa bumi. Jadi ada 3 jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa tektonik. Itu terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, gempa vulkanik. Itu juga terjadi karena akibat aktivitas gunung berapi. Dan yang ketiga, gempa runtuhan, terjadi karena runtuhnya bagian dalam bumi. Akibat peristiwa alam bencana bumi ini tadi dapat memberikan dampak yang serius bagi bumi sendiri. Yang pertama, kerusakan bangunan dan infrastruktur. Yang kedua, dapat menyebabkan korban jiwa. Dan yang ketiga, dapat mengakibatkan tsunami, itu jika terjadi di bawah laut. Dan yang terakhir, longsor dan kerusakan lingkungan. Adik-adik, bencana alam yang kedua tadi yaitu tanah longsor. Mungkin adik-adik bertanya, kira-kira apa itu tanah longsor dan mengapa itu terjadi? Jadi tanah longsor adalah peristiwa geologis yang terjadi ketika massa tanah dan batuan bergerak menuruni lereng secara tiba-tiba. Jadi longsor biasanya terjadi karena gaya gravitasi yang melebihi kekuatan tanah untuk bertahan. Akibat dari bencana alam tanah longsor ini juga memberikan dampak yang serius. Yang pertama, dapat merusak rumah, jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Yang kedua, dapat menimbulkan korban jiwa. Dan yang ketiga, dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan sosial. Dan yang berikut, dapat juga merusak lingkungan. Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan dan mitasi. Yang pertama, kita dapat menanam pohon untuk memperkuat tanah. Yang kedua, kita juga dapat membuat terasering di daerah pertanian. Yang berikut, kita juga dapat melarang pembangunan di lereng yang curam. Dan kita juga dapat memberikan edukasi sistem peringatan di lingkungan masyarakat. Adik-adik, jadi bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su artinya pelabuhan dan nami artinya gelombang, sehingga berarti gelombang di pelabuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Dampak yang ditimbulkan dari bencana alam tsunami, kerusakan infrastruktur seperti rumah, jalan, dan bangunan lainnya. Juga dapat mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi seperti terganggunya kegiatan wisata, perdagangan, dan lainnya. Adik-adik,
bencana alam yang keempat yaitu angin puting beliung. Mungkin adik-adik bertanya apa itu angin puting beliung dan mengapa itu terjadi. Jadi adik-adik, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar dengan kecepatan tinggi dan terjadi dalam kurun waktu singkat, serta area yang relatif sempit. Di beberapa daerah di Indonesia disebut tornado kecil. Ada beberapa proses terjadinya bencana alam angin puting beliung. Dia terjadi tiba-tiba, biasanya saat cuaca panas di siang atau sore hari. Yang kedua, udara panas bertemu udara dingin di lapisan atas atmosfer. Dan yang berikut, terbentuk awan besar dan pusaran angin. Yang berikut, terjadi angin berputaran kuat yang menyentuh tanah sehingga terjadinya angin puting beliung. Bencana alam yang berikut adik-adik yaitu gunung meletus. Mungkin adik-adik sering menonton atau melihat secara langsung seperti apa model gunung meletus. Jadi gunung meletus adalah peristiwa keluarnya material dari alam bumi seperti lava, abu vulkanik, gas, dan batuan pijar melalui kawah gunung berapi akibat tekanan magma yang sangat besar. Adik-adik, ada beberapa penyebab terjadinya bencana alam gunung meletus. Yang pertama, terjadi karena tekanan magma yang sangat besar di dalam perut bumi. Yang kedua, terjadi pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga, terjadi penumpukan gas vulkanik yang tidak bisa keluar secara normal sehingga menyebabkan gunung tersebut meletus. Adik-adik, ada beberapa dampak dari bencana alam gunung meletus, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Jadi kita mulai dari dampak negatifnya. Dampak negatif dari gunung meletus yaitu merusak rumah, sekolah, dan fasilitas umum, serta yang lain-lain. Dan yang kedua, abu vulkanik dapat mengganggu pernapasan manusia dan aktivitas harian. Yang ketiga, menyebabkan lahar dingin saat hujan turun. Sedangkan untuk dampak positif dari bencana alam gunung meletus ini, yang pertama, abu vulkaniknya dapat menyuburkan tanah. Yang kedua, dapat membentuk pemandangan alam baru. Yang ketiga, bisa menjadi objek wisata. Yang keempat, sumber energi panas bumi. Itu beberapa dampak positifnya. Bencana alam yang berikut yaitu banjir. Mungkin adik-adik pernah melihat seperti apa itu banjir, atau pernah menonton atau pernah mendengar cerita dari orang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Jadi banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering akibat curah hujan yang sangat tinggi, saluran air tersumbat, atau kerusakan lingkungan. Jadi adik-adik, penyebab banjir ini tergolong dalam dua jenis. Yang pertama, banjir bisa terjadi karena ulah manusia, dan yang kedua, banjir juga bisa terjadi karena faktor alam. Jadi kita mulai dari yang terjadi karena ulah manusia. Banjir terjadi karena ulah manusia yaitu sampah menumpuk di selokan atau sungai sehingga menyebabkan banjir, dan pengundulan hutan yang mengurangi daya serap air. Jika hutan ditebang secara liar maka dapat mengurangi serap air. Yang berikut, saluran pembuangan buruk atau tidak terawat. Misalnya ada jembatan atau ada irigasi yang tidak terawat dan lain sebagainya. Sedangkan untuk penyebab terjadinya banjir karena faktor alam, yang pertama, curah hujan yang sangat tinggi. Yang kedua, limpasan sungai yang meluap. Dan yang berikut, topografi rendah atau daerah yang cekungan atau dataran rendah, dan lain sebagainya. Namun adik-adik, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya bencana alam banjir.
Yang pertama, kita bisa melakukan menanam pohon dan menjaga hutan atau reboisasi. Yang kedua, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jangan pernah membuang sampah di sembarang tempat, karena itu dapat menyebabkan banjir. Yang ketiga, membangun tanggul atau waduk atau bendungan dan lain sebagainya. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan materi tentang bumi berubah, dan semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.